Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Ngoding Otodidak. Pada video sebelumnya PHP MVC seri 4 kita telah membuat form tambah data dan kita telah mencoba input data dan data berhasil disimpan ke database. Nah, pada video kali ini kita akan membuat tampil data yang ada di database tadi akan tampil di tabel data mahasiswa ini. Tapi sebelum kita lanjutkan ke tampil data, yang pertama kita akan merubah admin LT ini dulu ya, sesuai dengan nama project teman-teman atau diganti dengan logo teman-teman. Dan yang kedua kita akan memperbaiki ini sedikit karena ini teman-teman perhatikan terlalu mepet ke kiri ya, form tambah data. Nah, sekarang kita langsung saja. Yang pertama kita akan merubah admin LT ini dulu. Kita buka codingan kita. Seperti biasa buka PHP MVC, kemudian view yang template yang pertama itu pada bagian sidebar. Nah, pada bagian sidebar kita ke paling atas, kita akan ganti yang ini ya teman-teman ya, admin LTE. Misalkan saya ganti dengan PHP MVC ya. Nah, silahkan teman-teman ganti terserah. Kemudian yang logo ini jika teman-teman ingin ganti, nah teman-teman tinggal ganti ini, sidebarnya saya tutup dulu. Nah, teman-teman tinggal ganti di bagian ini ya, ganti image-nya. Nah, bisa teman-teman ganti logonya, logo apa, tapi teman-teman silahkan simpan dulu file logonya atau gambar logonya di dalam folder asset, folder disk, folder img ya. Nah, kemudian tinggal teman-teman ganti nama logonya sesuai dengan logo yang teman-teman simpan. Nah, sekarang kita sudah ganti nama project kita ya. Saya ganti dengan nama PHP MVC. Save, kemudian kita ke aplikasi, kita refresh. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, nanti yang nama Alexander Pierre ini itu nanti kita akan rubah pada saat kita bikin login. Jadi pada saat user login, nah nama ini akan berubah sesuai dengan user tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan ya, form ini terlalu mepet dengan sidebar. Harusnya dia agak ke tengah seperti tambah data ini ya, sejajar dengan tambah data ini. Oke, kita kembali lagi ke codingan, buka sidebarnya lagi, kemudian di folder view, folder mahasiswa, tambah data PHP. Nah, di sini harusnya form ini kita taruh di dalam div container ya. Jadi teman-teman silahkan ketik div titik container kemudian enter. Nah, tutup div ini teman-teman cut, kemudian pindahkan ke paling bawah, kemudian save. Nah, teman-teman balik lagi ke aplikasi, refresh. Nah, sekarang udah agak ke tengah ya, jadi sudah sejajar. Oke, sekarang kita langsung saja membuat tampil data ya teman-teman ya. Jadi data yang tersimpan di database akan tampil di tabel data mahasiswa ini. Sekarang langsung saja kita ke codingan. Yang pertama, oh ya, sidebar kita close dulu, tambah data juga kita close. Yang pertama itu di controller, kita buka controller. Nah, saya ingin beritahukan teman-teman lagi, jadi pada saat kita membuat CRUD, kita itu hanya fokus pada 3 bagian ya. Yang pertama controller, kedua model, dan ketiga adalah view. Jadi kita tidak perlu yang lain-lain lagi. Yang lain-lain lagi itu hanya pada saat setting-setting awal aja. Tapi selanjutnya untuk pengembangan aplikasi, kita membuat file baru, membuat menu baru. Nah, itu kita hanya fokus pada 3 bagian, controller, model, dan view. Makanya dinamakan MVC ya, model, view, controller. Oke, sekarang kita buka controller mahasiswa. Untuk tampil data, teman-teman buka example ya. Jadi example ini nanti sebagai patokan teman-teman untuk belajar ke depan. Pada example ini, oh ya, ini ada satu yang belum saya buat untuk teman-teman, supaya nanti ke depannya itu teman-teman kalau lupa tinggal copy dari example ya. Nah, sebelum kita lanjut buatkan controller mahasiswa, kita tambahkan dulu di example sebagai dokumentasi teman-teman. Nah, di line 7 ini teman-teman enter, kemudian ketik $data
buka kurung siku petik. Nah, di dalam petik ini sebenarnya bebas ya teman-teman. Jadi sini saya ketik aja data, nanti setelah ini baru saya jelaskan. Kemudian sama dengan, kemudian $dis min lebih besar model, buka kurung tutup kurung, petik 1. Nah, kemudian di sini nama model ya. Jadi saya ketik aja nama model. Nanti ini disesuaikan pada saat kita bikin di tabel mahasiswa ya. Ini hanya buat dokumentasi, nama model min lebih besar get, sorry pakai huruf kecil ya, mahasiswa, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. Nah, jadi $data ini kita deklarasikan untuk menampung data yang diambil dari file model. Jadi nama file model apa nanti itu teman-teman ketik di sini. Kemudian ini adalah nama metode yang ada di file model. Jadi ini teman-teman save untuk dokumentasi. Sekarang kita copy aja, kemudian kita buka controller mahasiswa ya. Nah, example kita close aja. Nah, kemudian yang tadi kita copy kita taruh di sini. Data ini bebas ya teman-teman mau ketik apa, cuman supaya gampang dan mudah di sini saya namakan aja mahasiswa ya. Karena kita controller mahasiswa ya, sebenarnya sih namakan apa aja bebas. Kemudian di sini kita ganti dengan nama model ya. Jadi kita punya model di sini sudah ada namanya mahasiswa model. Nah, kita ganti jadi mahasiswa model. Jadi harus sama ya dengan nama model kita. Oh iya, yang di controller tadi jangan get mahasiswa ya, tapi get data supaya nanti tinggal teman-teman rubah sesuai dengan data teman-teman ya. Ini get data. Oke, example kita save lagi, kita close, kita lanjutkan. Nah, jadi ini nanti dia akan get data yang ada pada model. Nanti di model itu SQL yang mengambil data dari database. Selanjutnya kita akan buat modelnya. Sekarang kita buka model, mahasiswa model. Di bawah sini kita akan tambahkan metode baru. Nah, metodenya sesuai dengan yang ini ya, get mahasiswa. Di sini kan saya sudah buat example model buat dokumentasi teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman tinggal copy aja. Mau ketik boleh kalau teman-teman udah hafal, tapi kalau belum hafal tinggal di copy. Metode tampil. Oh iya ya, di sini metodenya tampil ya. Kita buka lagi model mahasiswa. Jadi yang ini kita copy ya. Yang metode tampil ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini ya teman-teman ya. Yang ini example kita tutup dulu, mahasiswa. Nah, ini supaya gampang teman-teman ingat, bikin aja metode tampil ya. Kemudian save. Nah, kembali lagi ke model. Sekarang kan udah ada metode tampilnya, tinggal kita rubah SQL-nya. Nah, di sini kan saya udah buatkan contoh di sini nama tabel ya. Jadi silakan teman-teman ganti nama tabel sesuai dengan di database. Di database kan nama tabelnya kan mahasiswa ya. Nah, teman-teman ganti sesuai dengan nama tabel di database mahasiswa. Kemudian pada saat nanti kita tampil data itu dia akan berurut sesuai dengan ID ya. Jadi nanti yang ditampilkan pertama itu adalah ID yang terbesar ya. Jadi maksudnya dia akan tampilkan data yang terbaru. Misalnya ID 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 5 ini kan data yang terbaru ya, yang baru diinput. Nah, sehingga di paling atas itu dia akan tampilkan data terbaru. Di sini kita bikin order by ID descending. Nah, ID ini dari mana teman-teman? ID ini adalah ID yang nama field yang di database ya, ID ini ya. Jadi kalau descending ini dia menampilkan data terbaru. Misalkan ada data ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ID nomor 5 itu yang paling atas. Jadi dia berurutan pada saat di tampilan ini dia akan mulai dari ID nomor 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita mau tampilkan data yang mulai dari urutan pertama duluan, berarti di sini ascending atau ASC.
Nah, cuman karena kita mau tampilkan yang dari terakhir, kita bikin descending ya. Kemudian kita save. Selanjutnya yang terakhir kita bikin view-nya. Jadi kita buka folder view, folder mahasiswa, index.php. Nah, yang pertama teman-teman perhatikan di model mahasiswa ya. Nah, ini yang teman-teman ingat atau di copy aja. Kemudian buka indeks di sebelum tr. Jadi tr ini kan cuman satu ya. Nah, ini nanti kita looping sebanyak data yang ada di database. Caranya yang pertama kita bikin dulu, buka dulu tag php, kemudian kita bikin for each, buka kurung. Nah, yang tadi di controller mahasiswa, data mahasiswa ini teman-teman paste aja, kemudian kita inisialkan AS, kemudian $row. Nah, sebenarnya $row ini bebas ya, teman-teman menamakan apa, bisa aja $row, bisa juga $data, atau yang biar mudah teman-teman ingat ya $mahasiswa aja, sesuai dengan data yang akan kita tampilkan ya. Jadi ini bebas penamaannya, cuman nanti teman-teman perhatikan penggunaan selanjutnya di mana ya. Jadi harus kita penamaan misal mahasiswa, penggunaan selanjutnya di mana itu harus sama ya, diakhiri dengan titik 2. Nah, kemudian setelah tutup tr ini kita akhiri for each. Jadi akhiri for each itu kita buka php lagi, kemudian n for each. Nah, n for each ini kita akhiri dengan titik koma. Jadi kalau for each kita akhiri dengan titik 2, n for each kita akhiri dengan titik koma. Nah, sekarang kita akan buat nomornya dulu. Jadi nomornya ini akan di looping. Pertama kita harus deklarasikan nomornya dulu di sini nih. $no sama dengan 0 titik koma. Nah, selanjutnya kita akan looping $no. Di sini kita akan looping $no plus plus titik koma. Jadi dia akan menghitung mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya sebanyak data yang ada di database. Tinggal kita masukin ke sini teman-teman untuk tampilkan ke tabel. Kita buka dulu php sama dengan $no titik koma. Nah, sekarang kita save. Ini belum ada tutup php ya. Kita save. Nah, sekarang kita ke aplikasi, coba kita refresh. Error apa tidak? Nah, tidak error ya. Tadi angka 1 ini sebelumnya tuh kan kita input manual di sini ya. Kita input manual di sini. Sekarang dia sudah looping seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba kita tambah satu data, apakah dia akan looping 1, 2 sesuai data di database atau tidak. Kita coba tambah data. Saya namakan oh my, NIM-nya 9999, jurusannya manajemen. Sekarang saya coba klik tambah data. Nah, dia sudah looping 2 ya teman-teman ya. Jadi karena di database sudah ada 2 data ya. Nah, jadi nanti nomor itu dia akan looping sebanyak data yang ada di database. Oke, sekarang tinggal kita tampilkan nama, NIM, dan jurusan. Kita ke codingan lagi. Tinggal ini kita copy aja teman-teman. Kita copy. Nah, kemudian di TD kedua kita paste. $no kita ganti dengan yang ini ya teman-teman ya, $mahasiswa. Ini kita ganti $mahasiswa. Buka kurung siku, petik 1. Kita tinggal masukin nama filenya. Jadi nama file yang ada di database ya teman-teman ya. Nama file yang ini ya teman-teman ya. Jadi ada nama, NIM, dan jurusan. Oke, kembali ke codingan. Di sini yang pertama adalah nama. Kemudian ini kita copy aja. Kita paste ke yang ketiga. Kita ganti dengan NIM. Dan yang terakhir kita paste lagi adalah jurusan. Kita save. Kembali lagi ke aplikasi. Kita refresh. Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Sekarang coba kita tambah satu data lagi. Misalkan Navia. Navia, NIM-nya 5555. Jurusannya teknik elektro. Kita tambah. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Selanjutnya kita benerin dulu, ada beberapa yang kurang. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini title-nya masih admin LTE.
Dimana kalau kita rubah, misalkan saat kita klik mahasiswa, maka di sini akan berubah, titlenya akan menjadi data mahasiswa. Misalkan di sini home, maka titlenya akan berubah menjadi home. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah, untuk kita merubah title itu ada pada header.php ya. Jadi teman-teman buka folder template, kemudian header.php. Nah, yang ini ya teman-teman ya, title. Ini kita ganti dengan, kita buka dulu tag php sama dengan, kemudian $data, buka kurung siku, petik title. Nah, $data title ini dari mana teman-teman? Teman-teman silahkan buka di controller. Nah, ini teman-teman, jadi kalau kita masuk ke data mahasiswa, maka yang akan tampilkan data mahasiswa. Tapi kalau seandainya kita di home berarti di controller home ya, controller home. Nah, ini teman-teman, dia akan tampilkan title ini. Jadi sekarang kita ke header lagi, ini kita save dulu, kemudian kita press aplikasi. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman ya, jadi home. Sekarang coba kita klik mahasiswa. Nah, langsung otomatis titlenya berubah menjadi data mahasiswa. Selanjutnya di sini yang pertama ini nomornya terlalu lebar ya, kita akan kecilin sedikit, mungkin segini ya. Dan yang kedua di paling terakhir nih kita tambahkan opsi. Yang pertama itu untuk ubah data, kedua hapus data. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan, kita buka indeks mahasiswa. Nah, di nomor ini kita bikin width sama dengan petik 2, kita bikin aja 5%. Coba kita save, kita refresh aplikasi. Nah, ini sudah agak kecil ya, tinggal kita tambah di sini ada kolom opsi, yang di dalam kolom opsi ada 2 kolom, yaitu hapus dan delete. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, di setelah jurusan ini kita tambah lagi 1 TH yang isinya opsi. Kemudian karena di dalam opsi ini ada 2 kolom, yaitu kolom hapus dan kolom ubah dan kolom hapus, maka di sini kita bikin call span 2. Jadi karena di dalam kolom opsi ini ada 2 kolom, sehingga kita bikin lagi call span 2. Nah, kemudian karena di sini call span 2, di sini harus kita bikin yang lainnya ini kita bikin row span 2. Row span sama dengan petik 2. Nah, ini semua yang lainnya ini kita bikin row span 2 ya. Jadi kita copy aja. Kemudian di sini row span juga 2, di sini row span 2, di sini row span 2. Nah, jadi ini saya jelaskan sebentar ya teman-teman ya. Jadi di sini, nah karena nanti di sini kan ada opsi. Nah, di bawah opsi itu ada 1 row lagi. Yang isinya ubah dan hapus, sehingga dia akan menjadi 2 row di sini. Maka untuk nomor, nama mahasiswa, NIM dan jurusan harus call span 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Bukan call span 2 tapi row span 2, karena di sini ada 2 row. Nah, sekarang kita kembali ke codingan. Nah, jadi kan yang tadi kan nomor itu row span 2, nama mahasiswa row span 2, NIM row span 2, dan TH ini jurusan call span 2. Tinggal kita bikin di sini TR, kita tambah 2 TH. Yang pertama ubah, kemudian sini ubah, kemudian tambah lagi 1 TH yaitu hapus. Sekarang kita save. Oh ya, di sini juga kita harus tambah 2 TD ya. Tambah 2 TD. Yang pertama ubah, yang kedua hapus. Hapus, kita save. Kemudian kita kembali ke aplikasi, coba kita refresh. Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Oh sorry, ini harusnya dia ke kanan,
Kita ke codingan lagi, kita periksa. Oh ini teman-teman, jadi bukan row span ya, harus row span. Jadi A-nya dihapus. Nah save, kita balik lagi, refresh aplikasi. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan rapikan ini ya. Jadi ini secara vertikal dia center, kemudian secara horizontalnya center. Kita kembali lagi ke codingan. Saya belum tahu bootstrapnya CSS-nya apa. Cuman kalau kita bikin CSS manual, biasanya untuk vertikal lainnya itu dia nggak support, TH ini nggak support. Jadi TH ini kita ganti dengan TD aja ya. Yang pertama itu teman-teman blok TH pertama, kemudian Ctrl D. Yang pertama ini kita langsung ganti aja dulu TD. Kita pakai TD aja semua. Nah kemudian yang TH ini supaya sekaligus teman-teman blok Ctrl D sampai di TH yang terakhir, Ctrl D nya kemudian ganti dengan TD. Selanjutnya kita bikin stylenya ya, CSS nya. Di paling atas teman-teman ketik style. Jadi ini kita sementara style CSS nya kita taruh di sini, nanti setelah itu kita akan pindahkan ke folder CSS ya. Style, kemudian teman-teman bikin jadi nanti ke depan itu semua tabel dia akan pakai CSS ini. Maka di sini kita bikin misalkan my table ya, titik. Jadi kalau kelas itu titik my table, kemudian isinya t-head. Jadi t-headnya tuh ini ya teman-teman ya, t-head kemudian td. Jadi dia akan merubah td yang ada di t-head aja ya, yang di t-body tidak akan dirubah. Jadi t-head td, kemudian isinya yang pertama kita bikin untuk center secara vertikal, berarti kita bikin vertical line middle. Nah kemudian kita bikin center secara horizontal, berarti text align center. Nah sekarang kita save, coba kita ini kan kelasnya my table. Nah kelas my table ini kita taruh di dalam sini teman-teman, di kelas tablenya kita tambah di sini kelas my table. Nah sehingga nanti kan di sini kelasnya my table kemudian t-head td. Jadi di tabel ini kelasnya my table, kemudian dia cari yang di dalamnya ada t-head dan td. Dia akan merubahkan vertical align dan text align. Nah sekarang kita save, kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah jadi ini sudah center ya, secara vertikal center, kemudian secara horizontal juga center. Kemudian ini juga tadi masih TH ya, harusnya TD supaya nanti dia center juga. Kemudian ini kita agak perkecil opsinya, kita kembali lagi ke codingan. Nah opsinya ini kita bikin width-nya kita bikin 10% ya. Kemudian ini juga kita TH nya kita ganti TD supaya center juga ya. Sekarang kita save, kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah jadi ini udah agak kecil, kemudian ubah dan hapus sudah center. Kemudian ubah dan hapus ini kita akan mengganti menggunakan icon ubah dan hapus ya. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah di yang paling bawah, ubah hapus yang paling bawah ini kita ganti dengan icon. Yang pertama itu kita bikin dulu tag i. Nah kelasnya itu kelas fa spasi fa min. Kalau edit itu ubah itu kelasnya edit ya. Nah kemudian yang hapus juga kita ganti i. Kemudian kelasnya itu fa spasi fa min trust. Sekarang kita save, kita lihat aplikasi lagi, refresh. Nah
sudah menjadi ikon ubah dan ikon hapus. Tapi ubah ini kita akan bikin colornya biru, warna biru, dan hapus ini kita bikin warna merah ya. Kita bikin di sini style colornya kita bikin warna biru ya, blue aja ya, blue. Kemudian style ini kita copy aja untuk yang dihapusnya, colornya merah ya, red. Kita save, kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai pada saat ini kita telah berhasil membuat tampil data, kemudian kita telah benerin titlenya, kemudian yang di sini juga kita udah benerin jadi PHP MVC, dan yang terakhir kita telah buat tombol ubah dan tombol hapus. Oke teman-teman, sampai dulu di sini video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membuat ubah data ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya.